Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Arif di Arif Erma Channel. Hari ini kita akan belajar bersama tentang desil. Desil membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian sama besar. Ingat kalau kuartil kemarin itu hanya dibagi 4, jadi ada Q1, Q2, dan Q3. Namun di desil pada pagi hari ini, desil singkatannya D membagi menjadi 10 bagian yang sama besar, sehingga menjadi ada 9 desil, mewakili D1, D2, D3, dan seterusnya sampai D9. Khusus di desil ini kita hanya akan membahas yang data berkelompok, karena datanya ketika menjadi desil itu relatif besar. Oke, kita lanjut ke rumusnya terlebih dahulu. DI adalah desil. Desil ke I, kalau 1 ya D1, kalau D2 ya D2. Selanjutnya TB, seperti biasa TB adalah tepi bawah kelas desil. I adalah indeksnya, atau D1, D2, atau D3, dan selanjutnya. Selanjutnya adalah N. F dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya ada FK juga. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FD adalah frekuensi kelas desil tersebut. P adalah panjang kelas. Kalau kalian amati, rumus ini sama dengan rumus median, rumus kuartil. Ya, kenapa kok sama? Karena dia mirip atau identik. Bedanya hanya di sini. Kalau median dibagi 2, kalau kuartil dibagi 4, kalau desil berarti dibagi 10. Kita lanjut ke contoh agar kalian lebih paham. Contoh, tentukan D1 dan D7 dari data pada tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini adalah tabel data berdistribusi kelompok karena ada intervalnya di sini. Selanjutnya jumlah datanya biasanya kita pakai 40, kita pakai 160 karena dalam mencari desil datanya biasanya rentangnya lebih banyak. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita mencari D1. Oke, D1. FK adalah frekuensi kumulatif dari data yang ada. Kita jumlahkan terlebih dulu. Di sini 10 tetap 10 ditambah dengan 24 sehingga menjadi 34. 34 tambah 35 sama dengan 69. 69 tambah 56 sama dengan 125. Begitu selanjutnya sampai dengan selesai. Setelah mencari frekuensi kumulatif, langkah selanjutnya adalah mencari letak desil pertama. Letak desil pertama kita menggunakan rumus seperti ini. I per 10 dikali N. I adalah indeksnya, kalau 1 ya tulis I1, berarti I sama dengan 1 ya, dibagi dengan 10 kali banyaknya data ada 160, sehingga kita bisa menjadi 1 kali 16 sama dengan 16, berarti desil pertama ada di data nomor 16. Nah, kita lihat dari frekuensi kumulatifnya, ini 10, ini nomor 34, berarti kan sudah lebih, berarti ini namanya D1 atau desil pertama. Seperti biasa, kita tulis dulu rumusnya. DI sama dengan TB ditambah dengan I per 10 kali N dikurangi dengan FK. FK dibagi dengan FD dikali dengan P. Nah, DI karena kita cari D1, maka kita I-nya kita ganti 1. D1 sama dengan TB. TB adalah tepi bawah kelas desil ini. Ingat ya, TB adalah 36 dikurangi dengan 0,5 sehingga menjadi 46 dikurangi 0,5 sehingga menjadi 45,5 ditambah dengan I-nya berarti 1 dibagi 10 dikali dengan N adalah 160 dikurangi dengan FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yaitu 10. Yang ini berarti dikurangi 10 dibagi dengan frekuensi kelas desil. Nah, desilnya kan yang ini, berarti frekuensi kelas desilnya yang ini nomor 24.
Terus dikali dengan P. P adalah panjang kelas, jarak antara 41 sampai dengan 45. 41, 42, 43, 44, 45. Ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti P-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita sederhanakan 45,5 ditambah dengan, kita belajar seperti ini, 19 kali 1 sama dengan 16. 16 dikurangi 10 sama dengan 6. 6 per 24 dikali 5. 6 bagi 24 sama dengan 4. 5 bagi 4 sama dengan 1,25. Kita tulis seperti ini. 45,5 ditambah dengan 1,25 sama dengan 46,75. Oke, mudah ya dalam mencari desil. Selanjutnya kita ke contoh kedua. Tadi mencari D1, sekarang mencari D7. Selanjutnya mencari D7. Seperti biasa, kita mencari frekuensi kumulatif dulu. Kita jumlahkan dari setiap frekuensinya 10, tetap seperti ini. Selanjutnya 10 kita jumlahkan dengan 24 sehingga menjadi 34. Kita jumlahkan dengan 35 yang di sini menjadi 69, kurang tebal. Selanjutnya 125 kita jumlahkan lagi menjadi 150. Kita jumlahkan lagi dengan 10 sehingga menjadi 160. Untuk mencari letak D7 seperti biasa, kita mencarinya 7 dibagi dengan 10 dikali dengan 160. 7 ini dari desilnya, 10 ini dari rumus desil, 160 dari banyaknya data. Kita coret seperti ini, berarti tinggal 7 kali 16 yaitu 112. Kita cari 112 ada di mana? Yaitu di sini. Ya, berarti ini adalah letak desil ke-7. 1 di sini, desil ke-7. Seperti biasa, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. D7 sama dengan tepi bawah ditambah dengan 7 per 10 kali 160 ya, dari N dikurangi dengan FK dibagi dengan FD dikali dengan P. Tepi bawah kita dapatkan dari sini 56 dikurangi dengan 0,5 sehingga menjadi 55,5 ditambah dengan, kita coret seperti ini, 7 kali 16 sama dengan 112. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum. Nah, kalau sebelum berarti yang ini dikurangi 69 dikurangi dengan FD adalah frekuensi desil. Nah, kelasnya desil ada di sini, maka ini adalah frekuensinya. Berarti 56 dikali dengan P. P-nya dapat 5. Dari mana? Jarak antara 41 sama dengan 45. Selanjutnya kita sederhanakan 55,5 ditambah dengan 112 dikurangi 69 sehingga menjadi 43 per 56 kali 5. 43 kali 5 dibagi 56 kita dapatkan 55,5 ditambah dengan 3,83. Ingat ya pembulatan, sehingga menjadi 59,33. Oke, mudah ya untuk mencari desil. Langkahnya kalian pahami benar-benar. Untuk passwordnya dalam mengerjakan nanti passwordnya adalah P besar. Nah, passwordnya adalah password. P-nya besar, A-nya kecil, S-nya kecil, S-nya kecil, W kecil, O kecil, R kecil, dan D kecil. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.